Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya baru selesai jam 7. Oke. Saya ingin melanjutkan materi. Pertama saya sampaikan adalah tentang kemaksiatan. Apalagi baru-baru ini viral itu kisah Ustadz Ali Jaber yang ditusuk oleh pemuda yang berusia masih muda, 21 tahun. Jadi waspadalah, banyak tragedi-tragedi yang mengenaskan para ulama, yang menyesatkan. Kita nggak tahu mereka dari mana asalnya, tapi percayalah, Allah itu mau tahu. Saya akan sampaikan video ini tentang kemaksiatan, bahwa kemaksiatan itu tidak ada gunanya. Allah tuh melihat apa yang kita lakukan di muka bumi ini, karena bumi ini milik Allah. Jadi saya ingin sampaikan, ingat satu pesan saya singkat aja, dimanapun kita berada, ingatlah kemaksiatan itu tidak ada gunanya. Kita pasti akan mati, kita akan pasti masuk dalam kubur. Ayo saksikan video ini, kita kemaksiatan. Jangan lupa channel saya di subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, banyak orang yang ingin terlepas dari maksiat, tapi tak sedikit yang gagal. Godaan untuk melakukannya datang setiap saat karena setan tak pernah lelah menggoda manusia. Namun ternyata ada 5 nasihat yang bisa kita renungkan jika ingin berhenti dari maksiat. Apakah kelima hal tersebut? Lalu setelah memenuhi kelima syarat itu, bisakah kita dengan bebas melakukan maksiat? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Seorang laki-laki pernah menghadap kepada Ibrahim bin Adham. Laki-laki itu ingin berhenti bermaksiat. Ia takut jika dirinya di kemudian hari akan kembali bermaksiat. Oleh karena itu, ia meminta nasihat agar dijauhkan dari berbuat dosa. Ibrahim bin Adham pun berkata, "Jika engkau mampu melakukan 5 hal ini, kemaksiatan tak membahayakanmu dan kenikmatan tak mencelakakanmu." Laki-laki itu pun penasaran dengan 5 hal tersebut. Kisah ini diabadikan dalam kitab At-Tawabin karya Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah larangan melakukan maksiat di bumi. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan melakukannya di atas buminya." Laki-laki itu pun heran dengan nasihat tersebut. Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa jika ingin bermaksiat, lakukanlah di luar bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki membalas bahwa itu tak mungkin karena alam semesta ini ada dalam genggaman Sang Maha Pencipta. Lalu Ibrahim bin Adham menimpali, "Tidakkah Anda malu bahwa bola bumi ini dalam genggamannya, tapi engkau bermaksiat di atas buminya?" Nasihat yang kedua adalah jangan memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham berkata, "Jika kamu ingin bermaksiat kepadanya, maka janganlah engkau memakan rezekinya." Mendengar hal itu, laki-laki pun itu bingung. Karena semua rezeki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, ia tak akan bisa hidup tanpa memakan rezeki darinya. Ibrahim bin Adham kemudian berkata, "Kalau begitu, tidakkah kamu malu memakan rezekinya, sementara kau bermaksiat kepadanya?" Yang ketiga, carilah tempat yang tak bisa dijangkau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika masih mengabaikan kedua nasihat sebelumnya, Ibrahim bin Adham pun menegaskan, jika kamu bersikeras untuk bermaksiat kepada Allah, maka bermaksiatlah di suatu tempat yang Dia tak akan melihatmu. Laki-laki itu pun berkata, "Tidak mungkin Allah melihat segala sesuatunya yang tersembunyi." Keempat, jangan ikut ketika malaikat maut datang menjemput. Laki-laki itu dinasihati oleh Ibrahim bin Adham, jika suatu saat malaikat maut menjemput saat laki-laki itu bermaksiat, laki-laki itu minta agar kematiannya ditangguhkan. Hal itu agar dia bisa bertaubat. Tentu saja, hal itu tak bisa dilakukan
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas menerangkan bahwa kematian tak dapat ditunda. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Ibrahim bin Adham pun berkata, "Jika engkau telah menyadari hal itu, lantas mengapa engkau masih mengharap keselamatan?" Yang kelima adalah menolak jika malaikat penyiksa di neraka datang menjemput. Ibrahim bin Adham berkata, "Apabila malaikat Zabaniyah mendatangimu untuk menyeretmu ke neraka jahanam, maka janganlah engkau ikut mereka." Laki-laki itu tahu bahwa hal itu mustahil dilakukan. Malaikat itu tak akan mendengarkannya. Kemudian Ibrahim berkata, "Tidakkah kamu malu kepada Allah setelah mengetahui seluruh penjelasan ini?" Pemuda itu pun akhirnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Nah, sahabat beriman, itulah 5 nasihat agar terhindar dari maksiat. Kelima hal itu menegaskan bahwa tak ada tempat untuk melakukan maksiat. Bumi ini adalah miliknya. Rezeki yang ada adalah pemberiannya. Semua hal yang ada di semesta ini berada dalam pengawasannya. Malaikat-malaikat hanya patuh terhadap perintahnya. Tak ada jalan untuk melakukan maksiat. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan itu terdapat di bumi, termasuk pada diri manusia. Hal ini sesuai firman-Nya, "Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini." Al-Quran Surah Al-Jathiyah ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.